warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang teks persuasi kemarin. Teks persuasi itu adalah teks yang kemarin kita sepakati dan dijelaskan sebagai teks yang sifatnya mengajak kepada suatu tindakan atau melarang kalau tipe persuasinya itu persuasi negatif. Nah, di sini ada lanjutannya bahwasanya dalam menulis teks persuasi itu akhir-akhirnya kita harus ada simpulan. Simpulan itu adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks atau simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Ya. Jadi di situ katanya apa yang dimaksud dengan simpulan ya? Jadi simpulan itu bisa menjurus pada dua hal. Pertama memang ringkasan, yang kedua adalah hal yang harus kita lakukan. Karena kadang-kadang juga gini kan, misalnya masyarakat perkotaan cenderung membuang sampah sembarangan, lalu sistem irigasi dibangun dengan tidak teratur. Selain itu, pohon-pohon juga ditebang untuk pembangunan gedung-gedung besar. Akibatnya, ketika hujan terjadi banjir. Nah, kadang-kadang bisa simpulannya itu banjir disebabkan oleh sampah. Bisa juga simpulannya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, simpulan itu bisa mengacu pada dua aspek. Ini saya tulis di chat ya. Ya, simpulan itu bisa mengacu pada dua aspek. Yang pertama, simpulan itu bisa berupa ringkasan. Yang kedua, simpulan itu bisa berupa hal yang harus dilakukan. Nah, itu dia. Di simpulan itu bisa berupa ringkasan, bisa hal yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, selanjutnya di situ ada langkah-langkah dalam membuat penyimpulan teks persuasi. Pertama, kita baca dulu secara keseluruhan, lalu mencatat bagian-bagian penting dari teks, memahami hubungan logis antar bagian teks, dan yang terakhir merumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Jadi kalau udah baca, tandai bagian-bagian yang penting, lalu bagaimana hubungan yang logis di antara bagian itu. Misalnya kemarin ada strukturnya dimulai dari argumen kan, terus nih strukturnya pengenalan isu, argumen, ajakan. Jadi mana hubungan antara isu dan argumennya itu gitu. Nah, di sini katanya membaca keseluruhan itu fungsinya untuk menemukan gagasan umum. Jadi tetap ide pokoknya ya. Ingat, ide pokok itu adalah kalimat yang bersifat umum, bukan penting ya. Jadi kalau kamu baca, temukan gagasan umumnya. Per paragraf, berapa jumlah paragrafnya temukanlah. Terus mencatat bagian-bagian penting. Mencatat bagian penting itu bisa ada di awal atau di akhir paragraf biasanya. Bisa juga di tengah-tengah. Lalu memahami hubungan logis, kausalitas. Biasanya ditandai dengan ada konjungsi karena, sebab, akibat. Lalu merumuskan simpulan di akhir. Ya, ada ringkasan, ada jeda, terus bagian-bagian yang harus kamu jadikan underline supaya kamu nanti ke depannya itu bisa membuat itu sebagai pokok inti teks persuasi yang baru. Jadi itu fungsinya menyimpulkan teks persuasi. Nah, terus di sini ada beberapa struktur teks persuasi. Boleh dicatat ya, mungkin halaman 186, mungkin udah ada di buku, tapi coba dicatat, catatannya nanti coba dikirim ke saya, ya.
Saya mau dicatat strukturnya, terus langkah pengenalan isunya, penyimpulannya, coba dibuat di buku catatan. Mungkin dibaca gini bisa, tapi kalau ditulis ulang kan biasanya jadi lebih ingat. Nah, isu itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Terus ada argumen. Argumen itu berupa sejumlah pendapat penulis yang terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Nah, terus ada pernyataan ajakan. Ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca, pendengar untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau udah ada isu, baru kita kemukakan data, baru ajakan. Dan yang terakhir penegasan kembali. Ini ada gambarnya. Yang dicatat yang pertama, penulisan simpulan yang ini, yang di halaman 184, nih yang di bagan-bagan ini, kamu catat langkah-langkahnya, dah. Terus yang kedua, halaman 186, strukturnya. Penegasan kembali. Iya. Itu dibuat di buku catatan. Iya, foto dikirim. Buat namanya ya. Oke, itu dia. Nah, terus di sini ada contoh teks persuasi. Teks persuasi itu adalah teks yang kemarin adalah mengajak gitu ya. Jadi di sini ada temanya itu tentang internet dan haki. Di situ haki itu adalah hak cipta. Jadi sekarang hak cipta itu sudah merambah sampai ke dunia penulisan. Kalau kamu misalnya memplagiat satu paragraf saja, itu dendanya bisa sampai 500 juta. Jadi hati-hati kalau kalian mengcopy paste karya orang di internet tanpa mencantumkan sumber. Kalau dia orang ternama, lalu dia mengklaim kalian plagiat, kalian bisa kena hukum pidana. Walaupun masih anak-anak. Karena kan penjara dan hukum pidana anak-anak juga ada undang-undangnya gitu. Jadi biasakanlah sejak dini, kalau kita mengambil karya orang lain, mengutip karya orang lain, dibuat sumbernya. Jangan terlalu sering, ini ada tugas ambil di internet, copy paste, copy. Dah gitu nggak sengaja tepost kamu pula ulang di internet. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau orangnya mengklaim kamu plagiat, kamu bisa dihukum dan paling tidak denda lah gitu. Jadi teman-teman sekalian, katanya di sini kita baca sama-sama ya. Jujur saja kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kalau di bidang hukum, haki itu adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Jadi, apa aja sih sebenarnya, bukan tulisan aja ya. Misalnya gambar, lukisan. Kan kadang-kadang kan kalau kita buka gambar di internet ada tulisannya. Hak ini mungkin saja memiliki hak cipta gitu kan, gambar ini. Terus kayak link, terus game itu kadang-kadang punya hak cipta yang kadang nggak boleh kita sembarangan copy paste gitu kan. Nah ini kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Akan tetapi haki yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi gitu ya. Jadi kadang-kadang haki itu bisa diartikan sebagai hak intelektual, boleh sebagai hak reproduksi. Wah bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu ini katanya gitu. Sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Nah jadi di sini kalau membicarakan masalah seks dan reproduksi, itu bukan masalah bicara porno, tapi itu pendidikan seks. Supaya kamu bisa dengan bijak untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Jadi, maksud saya untuk tidak melakukan hal yang tidak seharusnya. Jadi, kalau misalnya ada, ini kalau misalnya antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
bersentuhan kalau bukan muhrim, nah itu nggak boleh. Terus kalau misalnya ada konten-konten internet yang batasan umurnya ada, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena memang kaitannya bukan hanya masalah norma dan masyarakat aja sih, tapi masalah kesehatan juga. Misalnya orang yang sering terlibat pada konten-konten yang tidak seusianya, biasanya itu juga mempengaruhi kerusakan struktur otaknya gitu. Jadi bisa jadi penguncupan atau peredupan struktur otak. Terus masalah kesehatan kalau misalnya kalau ada pergaulan bebas, kayak misalnya AIDS, ya HIV dan AIDS itu kan bahaya karena belum ada obatnya gitu-gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu dipelajari dalam pendidikan reproduksi. Jadi belajar biologi masalah reproduksi itu sebenarnya tidak masalah supaya kamu tahu, oh ini ternyata nggak boleh dilakukan gitu ya. Nah dari 10 itu salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Jadi tahu tindakan apa yang harus diambil gitu. Supaya kita bisa tahu menentukan pilihan atas diri dan kesehatan reproduksi kita. Nah, yang paling penting ini kita bisa bertanggung jawab atas pilihan tadi sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Misalnya sudah menjadi rahasia umum kalau sepasang kekasih terjerumus melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu dan tidak tahu cara mengontrol diri, mereka juga tidak tahu cara menghindari diri dari perbuatan itu, akibatnya mereka menyesal. Lalu terpikir untuk aborsi, loh gitu-gitu aja kok bisa gitu ya gitu kan. Padahal harusnya itu diedukasi sejak dini gitu. Diedukasi bukan diajarkan supaya melakukan hal yang sama, tapi supaya tahu cara mengantisipasi atau mencegahnya. Jadi kan kata guru saya dulu, kita harus mengenali hal-hal yang tidak baik, tapi lakukanlah yang baik gitu. Jadi perlu juga tahu yang tidak baik supaya kita tahu supaya menghindari gitu. Bukan supaya dicontoh ya. Jadi jangan polos-polos sekali. Misalnya diajak kawan, kita merokok yuk pakai narkoba sedikit. Nah itu nggak boleh. Jadi kita tahu, oh itu narkoba. Jangan nanti ditoko-tokohi orang kan dibohongi. Ini nggak kok cuma rokok biasa, nggak ada narkobanya gitu kan. Ini cuma serbuk-serbuk supaya jadi manis tahap apa gitu kan. Jadi supaya kita jangan polos, terlalu polos, jadi tahu ketika kita bergaul menentukan arah dan tujuan serta pilihan yang kita buat gitu. Terus nanti mana tahu kamu diajak entah ke tempat-tempat apa dijual, nah itu kan kita sekarang banyak ya ramai konten-konten yang seperti itu, apalagi di zaman yang serba daring dan di kota besar gitu kan, dia dibawa, diajak, tiba-tiba mau dijual ke luar negeri. Nah supaya seperti itu dapat terhindar gitu. Jadi penting juga kita tahu bagaimana alur-alur yang berbahaya itu supaya kita jangan sampai terjerumus gitu. Kasihan soalnya kalau terjerumus karena nggak paham gitu ya. Kalau udah paham tetap dilakukan, nah itu baru berdosa. Tapi kalau misalnya dia terjerumus karena nggak paham, nah ini yang kasihan sih sebenarnya karena kurang edukasi gitu kan. Nah sudah menjadi rahasia umum. Kalau sepasang ini data dia, seramkan itu hanya salah satu contoh akibat ketidakpedulian kita atas hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang diri, seksualitas, permasalahan reproduksi remaja, dan tentunya karena lemahnya iman pada diri mereka. Jadi ada juga sih hal-hal yang harus kita ketahui dalam masalah seksualitas, personality, dan identitas gitu ya. Nah terus bersyukur sekali kalau orang tua kita berbaik hati mau berbagi dan terbuka. Jadi sama-sama kita tentang apa saja yang kita tanyakan sama mereka mau dijelaskan gitu. Karena buat orang tua juga ternyata tidak segampang itu membicarakan soal seks reproduksi remaja dan isu lainnya. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi kebutuhan kita. Banyak yang di situs internet itu menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi remaja. Salah satunya adalah masalah HIV dan AIDS gitu kan. Saya dulu waktu SMP pernah jadi duta HIV. Jadi duta HIV itu saya pernah diajak ke rumah sakit yang ada orang kena HIV gitu kan. Jadi mereka tuh udah membusuk gitu bagian wajahnya, terus keluar ulat. Jadi ketika makan itu kita nggak tahu mana yang nasi, mana yang ulat gitu. Itulah yang bahayanya. Dan masalahnya kalau HIV itu
kalau terkena itu nggak langsung sakit, dia ada masa inkubasinya sekitar 5 sampai 10 tahun. Jadi hati-hati gitu ya. Jangan sembarangan ke bioskop, karena ke bioskop itu kadang-kadang ada orang meletakkan sengaja gitu, meletakkan jarum suntik yang ada virus HIV-nya. Terus dalam masalah ke rumah sakit misalnya imunisasi atau vaksin, itu perhatikan juga jarumnya. Jangan mau pakai jarum yang sudah bekas orang lain. Tapi biasanya protokol rumah sakit pastinya mengganti jarum. Cuman kan kita antisipasi tidak ada salahnya mengecek ulang. Terus transfusi darah gitu ya, itu bisa jadi salah satu penyebab. Termasuk berhubungan seks di luar nikah dan berganti-ganti pasangan. Nah itu juga bisa menjadi faktor pemicu gitu ya. Nah untungnya kita semua sudah ada internet ya, katanya media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi. Hanya saja kemajuan teknologi termasuk internet bisa menjadi pisau bermata dua. Jadi dia bisa sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, dan bisa juga sebagai devil advocate. Jadi bisa jadi sebagai penyedia wahana setan katanya gitu ya. Teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Contoh sederhananya aja misalnya lah main game. Coba-coba aja deh main game. Iya lupa waktu, coba-coba aja lah. Bentar aja, 10 menit. Kerjailah bentar ya kan. Udah terus rupanya sejam. Coba-coba aja lah sejam, rupanya 3 jam gitu kan. Nah jadi itu juga salah satu penjerumus. Media sosial juga sama. Kadang-kadang kita buka handphone niatnya bukan mau lihat media sosial. Niatnya mau cek notifikasi. Rupanya ada pemberitahuan yang lain ya kan. Akhirnya yang di media sosial 1 jam, yang diceknya lupa mau ngecek apa gitu kan. Nah gitu juga. Jadi sekali lagi harus hati-hati. Bijaklah gitu menggunakan situs. Saya pikir ini udah jadi wacana yang berulang-ulang ya, bahwasanya kita harus tahu internet itu ada plus dan minusnya, sehingga memang harus digunakan secara efisien. Bukan nggak boleh, boleh, tapi harus ada regulasinya lah. Waktunya juga, terus kontennya juga. Jadi konten negatif nggak boleh dibuka walaupun sebentar gitu. Jadi ada filternya juga gitu. Misalnya konten yang bernuansa kekerasan, game juga ya, kadang-kadang game itu saya nggak suka main game sih, cuman pernah lihat aja gitu, sekilas orang main game, ada konten-konten yang saya pikir itu kekerasan gitu. Mungkin secara langsung nggak langsung to the point kita mempraktekannya, tapi itu kan tertanam di pikiran kita. Jadi kalau seolah-olah ketika kita marah, boleh gitu menembak orang atau melakukan penggunaan senjata gitu. Kadang-kadang itu jadi sesuatu yang bisa tertanam di pikiran kita tanpa sadar. Nah, selama berakrab-akraban dengan internet, jadilah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat menjadi teman, tapi juga bisa menjerumuskan gitu ya. Jadi harus bijak. Nah, inilah persuasi gitu. Ada kata-kata jadilah, terus kita jangan sampai tertipu, terus sekali lagi kita harus hati-hati. Nah ini kan dia adalah kalimat persuasi dan waspada. Jadi dia nyuruh kita hati-hati dan waspada. Bahkan banyak sekarang tipe penipuan itu ngasih link. Cobalah klik link ini bisa mendapatkan uang sekian. Padahal itu link penipuan. Kalau kita klik bisa diretas handphone kita. Nah jadi juga harus bijak gitu. Kalau ada link-link yang rasanya tidak familiar, terus dari orang-orang yang tidak dikenal, jangan sembarangan diklik, karena itu kadang-kadang bisa menjadi virus atau salah satu pembuka aplikasi yang bisa meretas handphone kita. Karena kan di handphone kadang-kadang kita ada nyimpan data rekening gitu kan, terus nomor ATM atau apa segala macam hal-hal pribadi, misalnya KTP, kartu keluarga. Nah itu bahaya kalau misalnya sembarangan kita klik gitu kan, bisa disalahgunakan. Nah terus kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Jadi ada hal-hal bujukan seperti penting, seharusnya, terus ada kata kerja imperatif ya. Ada kata-kata seperti jangan, sebaliknya, hendaknya, waspadalah. Nah itu dia ya. Jadi untuk sampai pada pernyataan-pernyataan itu dalam teks persuasi,
disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta. Fungsinya untuk meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Perhatikan contoh berikut. Ini pendapat. Pendapat itu yang belum tentu benar, bisa berbentuk prediksi, harapan, kritik, saran, penilaian juga termasuk opini. Nah, yang pertama kita memang boleh bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Terus kalau faktanya lewat situs tertentu, fakta itu kan sudah pasti yang bisa kita cek kebenarannya. Jadi lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi tentang reproduksi remaja. Jadi kan kadang-kadang memang kita harus tahu juga gitu kan, usia berapa kita misalnya puber, terus misalnya di usia berapa harus melakukan apa gitu. Misalnya kesehatan reproduksinya, terus mungkin nggak boleh bergadang, terus kan banyak hal-hal instruksi-instruksi lainnya yang harus kita patuhi. Terus biasanya dia menggunakan kata-kata teknis gitu. Misalnya mereka berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu seperti teknologi internet, reproduksi, dan aborsi. Jadi hati-hati ya, sekarang kan udah banyak ya orang-orang itu melakukan aborsi gitu kan. Jadi karena mungkin masalah edukasi tadi tidak diberikan penyuluhan di awal gitu. Jadi mereka coba-coba aja gitu, nggak tahu dampaknya apa gitu. Terus menggunakan kata-kata penghubung argumentatif atau yang mengungkapkan alasan. Seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Itu merupakan konjungsi argumentatif. Atau konjungsi yang sifatnya mengemukakan alasan. Kan kalau kita mengemukakan alasan biasanya ada menyimpulkan, terus memberikan penyebaban, hubungan kausal. Lalu di dalam teks itu juga terdapat beberapa kata-kata kerja mental. Kata kerja mental itu yang nggak bisa kita lihat secara fisik ya. Misalnya menduga, berasumsi. Kan kita nggak bisa tahu asumsi orang bagaimana. Misalnya kamu berasumsi terhadap teman kamu berasumsi dia jahat. Dia kan nggak tahu asumsi kamu bagaimana terhadap diri dia. Nah itulah yang dikatakan sebagai kata kerja mental. Kagum. Gimana sih kita tahu orang sedang kagum pada sesuatu? Kan nggak tahu. Itu terjadi di dalam mentalnya. Berpendapat, menyimpulkan, memperkirakan. Nah itu kan nggak tahu kita gimana prosesnya. Memahami. Coba misalnya, coba kalian pahami teks berikut. Saya juga nggak tahu nih yang lihat apakah memang dia memahami atau sekedar lihat aja, matanya lihat, pikiran entah kemana gitu kan. Nah itu dia. Jadi namanya kata kerja mental itu tidak bisa kita lihat secara fisik. Beda sama kata kerja material. Kalau material itu jelas. Misalnya gini, cobalah tolong tutup pintu itu. Nah kegiatan menutup pintu itu kan jelas nampak secara fisik gitu ya. Tapi kalau kegiatan memahami, menganalisis, menyimpulkan, menyayangi itu nggak nampak. Nggak tahu kita siapa yang sebenarnya paham, siapa yang tidak. Nggak tahu kita siapa yang sebenarnya bisa menyimpulkan atau tidak. Karena prosesnya terjadi di mental seseorang. Nah ini juga ada aspek kebahasaan ya. Aspek kebahasaan, hasil pengamatan, ada bujukan. Coba nanti di rumah diisi di pertemuan berikutnya nanti coba saya ini. Atau sekarang pun boleh. Coba ini ada 7 ya. Ada 7 aspek kebahasaan. Saya kasih waktu 2 menit. Coba kamu cari salah satunya aja, tapi kalau bisa 7-7-nya di teks Haki tadi. Di teks yang di halaman 187 ini, tapi yang kamu cari yang ini. Nanti setiap orang saya tanya, yang bisa jawab itu dikasih nilai 10.
10 poin untuk nilai tugas saya catat di note nanti. Misalnya nomor 1 Fauzan, nomor 2 nanti entah si Raka, nomor 3 nanti lanjut lagi entah si Firdaus gitu. Nah jadi coba dicari dulu, saya kasih waktu 2 menit, baca teksnya, tentukan mana kata bujukan, pendapat, kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, atau kata perujukan. Perujukan itu yang referensi seperti ada kata ini, itu, tersebut, itu perujukan ya. Coba dibaca. Oke, coba nomor 1, rujukan. Bujukan atau ajakan. Siapa yang bisa jawab, sebutkan nama dan kelasnya. Oke, Firdaus silakan. Oke, itu kalimat apa tadi? Ya, bujukan atau ajakan. Oke, terima kasih Firdaus. Yang lain? Siapa namanya? Afdalul ya? Oh, Ahmad Fadil, sorry. Ahmad Fadil. Oke, Ahmad Fadil jawab nomor berapa? Boleh yang lain? Kamu kelas berapa tadi, sorry? Oke, 8D. Ya, silakan Ahmad Fadil. Nomor berapa? Oke, konjungsi kausalitas terdapat di kalimat mana? Oke, good. Terima kasih Ahmad Fadil. Selanjutnya, 2 orang lagi nih, saya kasih cepat. Siapa lagi? Ya, siapa nama dan kelasnya? Silahkan sebutkan. Oke, Afdalul 8D. Silakan Afdalul, nomor berapa?
Oke, itu contoh apa? Oke, fakta. Eh, terima kasih Afdalul. Satu orang lagi. Ada satu orang lagi terakhir. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk waktunya. Firdaus, Ahmad, Fadil, Abdalul, kamu dapat 10 poin untuk nilai ulangan harian 2. Jadi nanti setiap UH itu nanti ada tugasnya, nanti kamu bisa dibebaskan dari tugas tersebut. Oke, itu saja. Tapi sebentar saya print screen dulu absennya ya. Hari ini cuma catatan aja yang tadi yang saya suruh catat. Yang masalah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif tadi, itu silahkan dibuat di buku catatan masing-masing. Kenapa? Dengar tapi kecil. Terdengar sih tapi kecil. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.